hari ini dengan cepat sebelum kita membahas detailnya. Hamas, organisasi teroris, melanggar gencatan senjata dan mencoba menyerang pasukan IDF, sementara organisasi teroris tersebut memberitahu utusan khusus Gedung Putih Steve Witt bahwa perjanjian gencatan senjata telah berakhir dan sejauh yang mereka ketahui, mereka siap untuk berperang, seraya menambahkan bahwa Gaza tidak akan menjadi milik Lebanon. Namun, pejabat Israel mengatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi semacam itu. Namun sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Israel melancarkan serangkaian pemusnahan teroris dan infrastruktur teror di jalur Gaza selama akhir pekan. Selain itu, ke-17 teroris yang mencoba melarikan diri dari terowongan di area di luar garis kuning, yang berada di bawah kendali Israel, telah dihabisi atau ditangkap dalam 24 jam terakhir. Dan di tengah semua aksi kinetik ini, Hamas dilaporkan sangat marah dengan Qatar sang pelindung dan akan membawa Anda ke balik layar pertempuran dramatis di dalam jalur Gaza. Di IDF, mereka mengidentifikasi pelanggaran yang sedang berlangsung di Lebanon dan di jalur Gaza. Sementara Iran juga mencoba merehabilitasi program rudal balistiknya dan mungkin akan menyerang. Di arena utara, IDF menyerang target pemungutan suaranya setidaknya 16 kali di Lembah Bekaa selama akhir pekan dan diam-diam berupaya membangun infrastruktur bayangan di Lebanon. Analis senior Timur Tengah TBN Israel, Mati Sosani, akan memberi kita gambaran tentang semua informasi tentang keretakan dalam hubungan saat Amerika Serikat dan Lebanon saling berhadapan mengenai masa depannya. Hubungan antara Amerika Serikat dan Lebanon menegang di tengah kekhawatiran atas pemulihan kekuasaan Hizballah dan penggunaan pelabuhan Tripoli untuk penyelundupan. Ini semua terjadi saat Washington meragukan kemampuan negara itu untuk menetralisir senjatanya dan mempertahankan gencatan senjata. Sementara itu, para pemimpin Iran telah memilih jalan bunuh diri. Namun, seberapa besar ancaman mereka terhadap Israel? Ayat Ali kami semakin percaya diri dan menyebut Israel sebagai pertumbuhan kanker yang harus disingkirkan di tengah meningkatnya laporan tentang pemulihan kemampuan militer Iran. Namun, semua ini menyembunyikan krisis mendalam yang diderita rakyat Iran. Kekurangan air di Iran telah mencapai titik bencana karena kota-kota besar mengering dan tidak ada tempat bagi penduduknya untuk pergi. Danau dan sungai menghilang dan pertanian gagal yang menyebabkan migrasi internal besar-besaran. Badai garam dan implikasinya di seluruh Timur Tengah. Dan selama akhir pekan, gejala krisis lainnya muncul saat para pemimpin Iran memohon bantuan dunia untuk memadamkan kebakaran besar di bagian utara negara itu yang mengancam hutan-hutan kuno di sepanjang Laut Kaspia yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jadi, kita punya banyak hal untuk dibicarakan hari ini. Jadi, mari kita bahas detailnya. Saya Ye Pinto, bersama saya adalah Mati Sasani, dan bersama-sama kami membawakan Anda laporan lapangan, laporan yang membagikan semua kebenaran tentang apa yang terjadi di Israel selama perang melawan Hamas-Ballah, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, dan semua kelompok bersenjata lainnya di wilayah ini yang menerima perintah dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, kepala poros kejahatan yang sedang runtuh di Timur Tengah. Sesaat sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus menyebarkan kebenaran bersama kami. Bagikan, ikuti kami, tinggalkan komentar, dan jangan lupa berlangganan TBNN Israel di YouTube agar Anda menerima dosis harian Boots on the Ground. Dan sekarang kita masuk ke berita dan memulai dengan ikhtisar peristiwa di jalur Gaza selama akhir pekan. Pejabat Israel telah menyatakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata pada hari Jumat ketika teroris Hamas mulai mendekati garis kuning dan menembaki pasukan IDF yang ditempatkan di sana. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah terjadi hampir setiap hari selama beberapa minggu terakhir, bahkan ketika Hamas juga terus melukai warga sipil Palestina di zona mereka sendiri yang mereka kuasai di sebelah barat garis kuning di jalur Gaza. Akibatnya, kemarin pada hari Sabtu, Israel melancarkan serangkaian serangan yang ditargetkan terhadap tokoh-tokoh senior aparat teror Hamas. Akibatnya, Hamas memberitahu utusan Amerika bahwa gencatan senjata telah berakhir dan mereka siap untuk berperang. Seperti yang dilaporkan pada Sabtu malam oleh surat kabar Saudi El Arabia, yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut, meskipun ada laporan tersebut, Hamas belum menerbitkan pernyataan resmi tersebut. Namun, menurut laporan tersebut, Hamas mengklarifikasi kepada utusan Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner,
yang merumuskan perjanjian untuk mengakhiri perang ini bahwa gencatan senjata harus saling menguntungkan dan Gaza tidak akan menjadi Lebanon, merujuk pada serangan tanpa henti Israel terhadap target terornya bahkan setelah gencatan senjata. Meskipun ada pernyataan Hamas, IDF mengumumkan bahwa seorang teroris yang melintasi garis kuning di jalur Gaza menembaki pasukan IDF dan kemudian dihabisi. Selain itu, 3 teroris yang terkepung di sebuah terowongan di Rafah berhasil dihabisi setelah diidentifikasi oleh pasukan IDF. Menurut penilaian, mereka adalah teroris yang keluar dari terowongan kemarin dan mencoba bersembunyi di area tersebut. Di tempat lain, sebuah kendaraan dilaporkan terkena tembakan, yang menyebabkan 4 teroris lainnya dihabisi. Dalam insiden lain, 2 teroris tambahan diidentifikasi dan dihabisi oleh tim tempur Brigade Infanteri NALIDF yang beroperasi di sektor tersebut. Rupanya, mereka juga keluar kemarin dari sebuah terowongan di Rafah Timur. Pada siang hari Sabtu, seorang tersangka bersenjata diidentifikasi mendekati sebuah pos di bagian selatan jalur Gaza tempat pasukan cadangan dari Batalion 1715 di bawah Komando Brigade Selatan ditempatkan. Tersangka bergerak di sepanjang rute kemanusiaan dengan memanfaatkan area tersebut dan dengan demikian berhasil mendekati pasukan tersebut. Setelah keluar dari kendaraannya, ia melepaskan tembakan ke arah pasukan tersebut sebelum para pejuang membalas tembakan ke arahnya dan menghabisinya. Menyusul pelanggaran ini, tentara melancarkan serangkaian serangan di Gaza yang mencakup upaya pemusnahan terarah yang hasilnya sedang diteliti dan juga menyerang infrastruktur teroris tambahan. Sebagai bagian dari aktivitas mereka untuk membersihkan wilayah timur garis kuning dari teroris, pasukan keamanan telah beroperasi dengan konsentrasi upaya yang intensif dan signifikan dalam beberapa minggu terakhir di Rafah Timur dan lingkungan Ganina untuk menghancurkan rute bawah tanah dan melenyapkan teroris yang berada di dalam rute di sektor ini. Dan dalam cerita terkait, pengamat perempuan divisi Gaza sekali lagi membuktikan akhir pekan ini betapa profesionalnya mereka. Tak lama setelah tengah malam, salah satu pengamat yang memindai area tersebut melihat pergerakan mencurigakan di atas tanah. Itu cukup baginya untuk memberitahu pusat komando dan dalam beberapa menit mereka mengarahkan pasukan untuk mendekati teroris yang keluar dari terowongan di Rafah sampai mereka dihancurkan oleh Angkatan Udara Israel. Di tempat lain selama akhir pekan, IDF melenyapkan sedikitnya 6 teroris yang keluar dari terowongan di 2 titik di area di luar garis kuning di Rafah Timur. 17 teroris keluar dari terowongan, dan menurut IDF, sekitar 5 teroris tambahan ditangkap setelah mereka menyerah kepada pasukan dan dibawa untuk diinterogasi Shin Bet di dalam Israel. Jadi, Anda mungkin ingat bahwa para pemimpin Hamas menyatakan beberapa minggu lalu bahwa tidak ada yang namanya menyerah bagi Hamas, tetapi tampaknya tidak semua pejuang mereka setuju dengan ini. Dan akhirnya, IDF menyatakan bahwa sekitar 2 jam setelah berakhirnya Sabat Sabtu, pasukan Brigade Naka menemukan dan menangkap teroris terakhir di antara 17 orang yang keluar dari terowongan kemarin. Oleh karena itu, menurut pernyataan IDF, pada akhir perburuan selama 24 jam, 11 teroris dihabisi dan 6 ditangkap dan dipindahkan untuk diinterogasi lebih lanjut oleh Shin Bet. Kelompok teroris ini diidentifikasi pada Jumat pagi, mulai sekitar pukul 6.30 saat mereka keluar dari terowongan, mungkin dengan tujuan untuk mundur dari area tersebut. Personel intelijen mengidentifikasi mereka dan setelah mereka diserang di lapangan, tampaknya beberapa berhasil kembali ke terowongan. Seorang teroris yang tertangkap dan ditahan menyatakan dalam interogasinya bahwa bersamanya di dalam terowongan ada sekitar 30 orang agen dan sisa-sisa 10 teroris lainnya yang baru saja dihabisi. Ia menambahkan bahwa para agen tersebut keluar untuk mencari makanan dan air. Sebagai tinjauan, diperkirakan ada 100 teroris yang terjebak di terowongan yang membentang di bawah kota Rafah dan metode penanganan mereka telah dibahas lebih dari 1 kali antara Israel dan Amerika Serikat. Di antara hal-hal lainnya, sebuah kompromi dipertimbangkan untuk mengusir para teroris. Namun pada akhirnya, kompromi itu tidak terwujud, mungkin karena tidak ada negara termasuk Turki dan Qatar yang setuju untuk menerima mereka. Di wilayah Rafah Timur, jaringan teroris Hamas telah bercokol di wilayah tersebut selama berbulan-bulan. IDF memperingatkan bahwa mereka akan menyerah atau mereka akan dihabisi.
Pasukan bekerja dengan upaya terkonsentrasi dan beroperasi dengan metode mengepung sektor di sekitar teroris dan menghancurkan infrastruktur teror di atas dan di bawah tanah dalam kerjasama erat dengan unit teknik tempur alarm. Israel kembali menyerukan kepada para mediator untuk mendesak Hamas memenuhi bagiannya dalam perjanjian ini dan rencana 20 poin Presiden Trump karena Hamas harus segera mengembalikan 3 sandera yang masih ditahannya, menyelesaikan penyerahan senjata, dan mengizinkan demilitarisasi penuh di jalur Gaza. Menurut laporan di portal berita Saudi, Al-Hadad, para pemimpin Hamas telah tiba di Kairo untuk melakukan diskusi yang bertujuan untuk beralih ke fase B dari rencana gencatan senjata karena mereka tampaknya memahami bahwa upaya mereka untuk menunda proses tersebut telah gagal dan mereka kehabisan pilihan. Sementara itu, surat kabar Wall Street Journal melaporkan pada akhir pekan bahwa Amerika sedang mempromosikan sebuah rencana yang secara efektif akan mewarnai jalur Gaza dengan 2 warna, hijau dan merah. Daerah di bawah kendali Hamas di luar garis kuning akan diwarnai merah, dan daerah di bawah kendali IDF berwarna hijau. Di daerah-daerah hijau tersebut, menurut laporan tersebut, Amerika Serikat sedang mengintensifkan upayanya untuk membangun komunitas baru bagi warga Palestina di dalam wilayah di bawah kendali Israel di jalur Gaza di sisi timur garis pemisah yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Trump. Lebih jauh lagi, menurut sumber-sumber Amerika, Israel, dan Arab, tim-tim teknik Amerika sudah beroperasi di lapangan, menyingkirkan puing-puing dan sisa-sisa bom yang belum meledak, serta mempersiapkan lahan untuk pembangunan komunitas-komunitas tersebut, meskipun pembangunan yang sebenarnya belum dimulai. Langkah tersebut mencerminkan pengakuan diam-diam bahwa pelucutan senjata Hamas dan pencopotannya dari kekuasaan, salah satu tujuan utama dalam rencana perdamaian Amerika yang berisi 20 poin, tidak diharapkan terjadi dalam waktu dekat, tetapi rekonstruksi sedang berlangsung untuk mencegah stagnasi dan menjaga momentum agar rencana gencatan senjata dapat terus berlanjut. Komunitas-komunitas baru tersebut dimaksudkan untuk menampung warga Palestina yang mengungsi dari rumah-rumah mereka selama perang dan untuk menyediakan sekolah-sekolah dan rumah sakit bagi mereka hingga pembangunan yang lebih permanen menjadi mungkin.